Sebagian lokasi di pesantren kita ini ada kurang lebih sekitar 24 sertifikat yang sekarang masih kita upayakan agar legalitasnya kembali kepada pesantren. Ploso, kabarjombang.com. Yayasan Pendidikan Sidikiyah YPS Ploso, Kabupaten Jombang, menggugat inisial L Pondok Pesantren ke jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah. Selamat siang, Pak Joko sama Pak Fuad ya? Nggih. Mohon bisa diperkenalkan Pak sebagai apa di organisasi Sidikiyah ini? Pak Joko dulu mungkin. Pak Fuad. Saya Muhammad Zakiul Fuad, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sidikiyah Pusat. Sebelah saya ini Pak Joko Irwanto, selaku Ketua DPP Orsid, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Sidikiyah Pusat. Oh, nggih, siap. Nggih, matur nuwun, Pak. Ini saya mau ada pertanyaan Pak, yang bagi saya ini agak apa ya? Pertanyaan yang membuat saya menggelitik karena apa? Saya lihat di beberapa media itu kok timpang tindih ya. Beritanya tumpang tindih terkait dengan tanah pesantren, yang informasi yang kami terima ada dua versi, tapi yang terakhir yang saya perlu pertanyakan, di situ informasi yang kami terima bahwa bangunan di THGB Sidikiyah dan pesantren sini ini informasi tanah yang dibeli Pak Yai dan juga sudah dibangun, bangunan sudah lama, tapi kok bisa berubah, berpindah tangan ke orang lain. Itu bagaimana Pak informasi ceritanya Pak, kronologisnya Pak? Monggo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa patut kami syukuri Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mursyid Barokah Sidikiyah telah menyampaikan secara terbuka di beberapa kesempatan bahwa beliau telah menghibahkan seluruh aset-aset di luar aset keluarga sepenuhnya diserahkan untuk kemaslahatan umat. Menerima mandat dan amanah Bapak Kiai adalah Yayasan Pendidikan Sidikiyah, dan itu termasuk dengan aset-aset yang ada di kawasan atau di lingkungan pesantren Majma'ah Bahrain Hubbul Waton Minal Iman Sidikiyah. Nah, lebih jauh mungkin dari Ketua Yayasan Pendidikan Sidikiyah, Pak Fuad bisa menjelaskan. Oke. Monggo Pak. Jadi sebagian lokasi di pesantren kita ini ada kurang lebih sekitar 24 sertifikat yang sekarang masih kita upayakan agar legalitasnya kembali kepada pesantren. Yang selama ini memang keterangan dari Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti selaku pimpinan pondok pesantren, tanah ini dibeli oleh beliau sendiri, dan beliau dalam beberapa kesempatan menyampaikan tidak pernah menyuruh untuk menamakan orang lain. Kisaran sekitar tahun 2000-2001 ada pihak-pihak lain yang menyerobot mengatasnamakan tanah yang dibeli oleh beliau itu di atas namakan mereka. Ini masih kita upayakan secara Oh, jadi kalau boleh tahu, tanah pesantren ini sudah ada bangunan sejak tahun berapa ya kalau boleh tahu ya? Kalau THGB berdiri 1985. Jadi semenjak tahun itu, tapi di era tahun 2000 berapa Pak itu yang mulai diserobot sama orang Pak? Secara data sekitar tahun 2000-2001. Oke, berarti ini intinya bahwa tanah dulu punya Pak Kiai, sudah dibangun berupa aset sekolahan, tapi setelah berapa lama tahu-tahu sudah tanah pesantren ini beralih tangan ke nama orang lain, begitu ya? Iya. Lokasinya ya sekitar ini. Bos sekitar sini ya? Ini sampai ke barat sana, sampai sekolah barat. Nggih. Ke selatan. Kurang lebih 24 sertifikat yang di lokasi. Jadi semua ada 24 sertifikat yang sudah dibalik namakan tanpa sepengetahuan Pak Kiai. Betul. Kondisi ini menjadi sebuah keprihatinan kami, khususnya dari pengurus-pengurus organisasi, tatkala kami menerima amanah dan mandat dari Bapak Kiai atas aset-aset yang harapan beliau untuk kemaslahatan umat. Ini ternyata
ada fakta diambil alih oleh pihak lain dengan upaya melawan hukum. Artinya upaya-upaya kami untuk kemudian menyelesaikan ini secara kekeluargaan sudah berulang kali kita lakukan. Tapi pada sampai ujungnya proses hukumlah yang menjadi pilihan, dan ini menjadi keprihatinan kami. Mudah-mudahan tahapan-tahapan yang kami upayakan melalui proses hukum ini bisa segera ada titik terang, sehingga ada kejelasan tentang status tanah dan posisi pihak-pihak yang telah menyerobot atau mengambil alih secara sepihak. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi dari yang saya pertanyakan, mungkin ada yang kelewat, boleh monggo. Ya, kita berharap bahwa segenap pengurus dan warga Siddiqiyah tetap semangat, tetap optimis, dengan senantiasa berdoa. Kalau misalkan hari ini kita masih belum bisa menghadirkan keadilan, maka kita tidak pernah putus untuk memohon pada Allah yang Maha Adil untuk mendapatkan keadilan bagi kita semua. Oke, terima kasih Pak. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa sebagai informasi yang bisa sebagai sumber daripada publik yang bisa dipercaya, bukan sekedar untuk mencari popularitas, tapi sekedar kita juga sekaligus sebagai mediasi untuk meluruskan segala apa yang tidak benar menjadi benar, ataupun yang abu-abu menjadi terang ya. Jadi semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya di Pondok Pesantren Siddiqiyah ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Shine.